Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad SPD LPD. Di video ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan Nusantara. Bentuk dari bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Nah, dalam kedudukannya ini, sebagai bahasa nasional, juga ada fungsinya loh teman-teman. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu suku bangsa. Dan yang keempat, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, atau kegiatan kenegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berbagai etnis terpupuk. Bahasa Indonesia dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni. Dalam kedudukannya ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung iptek untuk kepentingan pembangunan nasional. Bahasa Indonesia juga sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Nah, apa sih fungsi bahasa itu? Nah, menurut Goris, Keraf, dan Abidin, fungsi bahasa ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama, secara umum, yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Tiga, sebagai alat berintegrasi. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Dan untuk secara khusus, yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang terakhir, mengeksploitasi iptek.